teman-teman, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18 hingga ayat yang ke-31. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah berpikir atau pernah menghadapi keadaan di mana kita merasa bahwa Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita, bahwa Tuhan tidak lagi mengindahkan permohonan kita. Bahkan lebih parah lagi, kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Dan ini sangat manusiawi ya, karena memang kadangkala kita manusia jarang melihat dan mencari tahu apa penyebabnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana nas bacaan kita pada malam hari ini, Yeremia pasal 5, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-31. Dan saya akan mengambil satu ayat untuk kita bersama renungkan pada malam hari ini, yaitu ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Demikian firman Tuhan. Kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal tadi, seringkali kita berpikir bahwa Allah sudah tidak peduli, Allah sudah tidak mau mengindahkan kita, doa kita, harapan kita, dan permohonan kita. Tanpa kita mengintrospeksi diri kita, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Allah seolah-olah tidak peduli kepada kita? Nah, Yeremia pasal 5 ini secara khusus ayat 25 di sini menekankan bahwa kesalahan dan dosa kitalah yang menghalangi atau yang menahan kebaikan yang datang dari Tuhan, yang seharusnya kita terima, yang seharusnya kita miliki, justru itu terhambat. Dan penyebabnya adalah sebagaimana dikatakan di dalam nas kita pada saat ini, bahwa kesalahan kita yang menghalanginya, dosa kita yang menjadi penghambatnya. Dan setara juga dengan di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, bahwa bukan telinga Tuhan itu kurang tajam, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, tetapi karena dosa kitalah yang menjadi penghalang itu semua, yang menjadi penghalang berkat, yang menjadi penghalang kesejahteraan, yang menjadi penghalang perkenanan ilahi, dan merupakan penyebab terhambatnya kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, untuk mengatasi hal itu, di sini kita diajak untuk bertobat, mengakui dosa kita, mencari pengampunan dari Tuhan, untuk memulihkan hubungan kita dan menerima kasih karunia-Nya. Kita akan melihat lebih dalam daripada makna Yeremia pasal 5 ayat 25 ini. Penghalang berkat, kehidupan yang penuh dosa dan kesalahan yang tidak membuat kita tidak dapat menikmati berkat dan kebaikan Tuhan yang telah Ia sediakan bagi kita. Dosa sebagai penghambat. Dosa-dosa di sini dilakukan oleh seseorang bertentangan, yaitu yang bertentangan dengan hukuman, bertentangan dengan perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan dalam hal ini akan mengganggu aliran kemurahan hati serta pemeliharaan Tuhan yang ingin Ia berikan bagi kita. Lalu dosa itu juga akan membawa murka Allah. Dosa yang terus-menerus dilakukan tanpa pertobatan akan bertimbun dan menimbun murka Allah. Seperti yang ditunjukkan dalam konteks ayat-ayat sesudah ayat ini, yaitu tepatnya ayat 25 ini. Nah, tanda keterasingan dari Tuhan
Dalam hal ini hilangnya kasih karunia Allah itu menjadi bentuk penghakiman ilahi yang bertujuan untuk menuntun umat kepada pertobatan dan menunjukkan bahwa mereka terpisah dari perkenanan Tuhan. Nah, kadang kala kita berpikir bahwa Allah itu maha kasih, Allah itu sangat peduli. Bahkan dikatakan di dalam kitab Injil, mintalah di dalam namaku. Ketuklah pasti akan dibuka, mintalah akan diberi. Tetapi kita juga jangan salah. Allah memang berjanji itu kepada kita, tetapi juga disertai dengan ketaatan. Disertai dengan kesungguhan hidup menuruti kehendak Tuhan. Jadi tidak sembarangan. Nah, kita harus menyadari ini semua. Apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Allah? Apa bedanya kita dengan orang yang berdosa ketika semuanya akan diberikan kepada kita? Tidak ada bedanya. Maka bedanya adalah di sini ketika kita sebagai umat Tuhan hidup dalam pertobatan. Karena ini bagian yang selanjutnya. Bahwa memohon ampunan, mengakui kesalahan, mengakui kelemahan di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya adalah langkah yang krusial untuk mendapat pemulihan hubungan dengan Tuhan. Karena ketika hubungan itu sudah terpulih, maka tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi penghambat di sana. Dan seterusnya juga tidak hanya selesai ketika pemulihan terjadi, tetapi kita harus terus menjaga kekudusan. Setelah bertobat, penting untuk menjaga kekudusan dalam menjauhi setiap bentuk kejahatan sekecil apapun, agar hidup tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan mengharapkan pemulihan itu. Melalui pertobatan, kita akan mendapatkan pemulihan, dan itu semua akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dan kita akan mendapatkan kelimpahan rohani yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Mari saat ini Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku, kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Penghukuman darah Allah itu terjadi sebenarnya bukan karena Allah membenci, tetapi karena bentuk kasih sayangnya untuk membawa kita menyadari, untuk membawa kita berpaling, untuk membawa kita bertobat kembali kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini semakin mengingatkan kita dan mengajar kita untuk hidup benar, hidup di dalam pertobatan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kita berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, kita menyatukan hati kita di dalam doa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu. Perenungan kami saat ini kembali mengingatkan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan untuk tetap terus menjaga kekudusan hidup kami, untuk dapat terus menjaga kemurnian hidup kami di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kasih karunia Allah, rahmat, berkat Tuhan yang sudah tersedia itu tidak akan terhalang karena dosa kami, karena kesalahan, karena kejahatan kami. Karena itu terus bimbing kami ya Allah, mampukanlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.